Mas Yopan dan kemudian Mas Fikri dan juga Giban dan teman-teman sekalian gitu. Apa namanya? Saya izin untuk membuka sidang proposal dari Saudara Giban Prawida eh, dengan dosen pembimbing Dr. Muhammad Yopan dengan judul Analisis Kapasitas Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Implementasi Regulatory Sandbox pada Inovasi Keuangan Digital dan dengan penguji Mas Fikri ya dan saya Imam Mayasari selaku ketua sidang. Untuk pembahasnya siapa Yopan? Eh, Mohon maaf. Untuk pembahasnya siapa Giban? Pembahasnya Ananda Hizana. Oke, jadi nanti yang akan membahas adalah Ananda Hisanah ya. Baik, untuk saya persilakan 10 sampai 15 menit untuk bisa mempresentasikan mengenai proposalnya. Silakan Giban. Baik, terima kasih banyak Mbak Ima. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dr. Imam Mayasari, SHMH selaku Ketua Sidang. Yang saya hormati Mas Fikri Akbar Syahanza, Eskom Mkom selaku dosen penguji. Yang saya hormati juga Mas Dr. Muhammad Yopan, STMAB selaku dosen pembimbing saya. Saudari Ananda Hizana selaku rekan pembahas, serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Perkenankan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya pada kesempatan pagi hari ini dengan judul Analisis Kapasitas Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Implementasi Regulatory Sandbox pada Inovasi Keuangan Digital. Transformasi digital beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kemajuan teknologi mampu mendorong perubahan signifikan pada layanan keuangan modern. Berdasarkan data annual member survey Avtech tahun 2024, kita dapat melihat pertumbuhan fintech Indonesia yang cukup pesat. Fintech layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang lebih dikenal sebagai peer-to-peer lending masih mendominasi dengan 101 perusahaan dan diikuti oleh kategori-kategori lainnya. Pertumbuhan industri fintech ini turut serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan inklusivitas masyarakat terhadap akses layanan keuangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2024, angka inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 80,51%, yang berarti sebagian besar masyarakat sudah dapat mengakses layanan keuangan. Namun demikian, tingkat literasi keuangan Indonesia masih berada pada 64,46%, menandakan adanya kesenjangan kemampuan masyarakat dalam memahami produk, risiko, serta mekanismenya. Kesenjangan ini memiliki implikasi penting. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan digital tanpa pemahaman yang memadai, semakin besar pula potensi terjadinya kerugian finansial. Hal ini tercermin dari meningkatnya kasus penipuan, penyalahgunaan data, dan berbagai bentuk kejahatan keuangan digital yang beberapa tahun terakhir kerap diberitakan. Ancaman dari pemanfaatan teknologi digital di sektor keuangan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat sebagai pengguna, tetapi juga berpotensi mengganggu operasional dan keamanan perusahaan jasa keuangan sebagai penyedia layanan. Melihat kompleksitas dan tantangan dalam ekosistem keuangan digital, diperlukan sinergi yang kuat antar lembaga regulator untuk mengawasi perkembangan inovasi keuangan digital dan menjaga stabilitas sistem keuangan guna memastikan keamanan dan perlindungan konsumen. Salah satu instrumen penting yang digunakan regulator dalam mengendalikan risiko sekaligus mendorong inovasi adalah melalui regulatory sandbox. Regulatory sandbox merupakan mekanisme uji coba berbasis model inkubasi yang memungkinkan pelaku inovasi keuangan untuk menguji produk, layanan, model bisnis, maupun teknologi baru dalam suatu lingkungan yang terkontrol. Di Indonesia, terdapat dua lembaga regulator sektor keuangan yang menyelenggarakan regulatory sandbox, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia menjalankan sandbox yang berfokus pada fintech sistem pembayaran. Sementara itu, OJK mengoperasikan regulatory sandbox meliputi sektor jasa keuangan, baik perbankan maupun sektor non-perbankan. Dengan demikian, OJK memiliki ruang lingkup pengawasan yang lebih besar terhadap ragam fintech di Indonesia. Berdasarkan data annual member survey Avtech tahun 2024 juga dapat diketahui bahwa regulasi masih menjadi hambatan terbesar dalam pengembangan inovasi fintech dengan 58,8% perusahaan menyebut regulasi sebagai kendala utama. Oleh karenanya,
Kebijakan regulator idealnya harus disusun secara adaptif dan seimbang. Jika kebijakan itu terlalu longgar, akan muncul celah resiko dan ancaman. Namun jika terlalu ketat, proses inovasi justru dapat terhambat. Regulatory sandbox yang dijalankan oleh OJK sebagai mekanisme untuk mengakomodasi inovasi keuangan digital masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan SDM dengan keahlian teknis, kesempatan berusaha yang belum setara antar peserta sandbox, serta kurangnya kejelasan informasi dalam prosesnya. Ditambah dengan fakta bahwa hambatan regulasi menjadi faktor terbesar yang menghalangi akses inovasi vintage. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi terkait adaptabilitas regulasi agar mampu mengakomodasi dinamika inovasi layanan keuangan digital. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini kemudian menghasilkan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana kapasitas kebijakan tingkat organisasi pada implementasi regulatory sandbox OJK, serta tujuan penelitiannya untuk menganalisis bagaimana kapasitas kebijakan tingkat organisasi pada implementasi regulatory sandbox OJK. Melalui analisis ini, peneliti diharapkan mampu memberikan dua signifikansi. Pertama, secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai kapasitas kebijakan dan tata kelola inovasi keuangan digital. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam memperkuat dan mengevaluasi kapasitas kebijakan yang dimiliki organisasi dalam implementasi regulatory sandbox. Sebagai dasar dan keterbaruan penelitian, penelitian ini akan menggunakan 10 literatur terdahulu yang membahas implementasi regulatory sandbox. Secara umum, penelitian-penelitian yang dipaparkan di dalam tabel tinjauan pustaka ini menyoroti sandbox dari berbagai sudut, seperti perannya sebagai mekanisme regulator dalam merespon inovasi teknologi, efektivitas pelaksanaan sandbox, perbandingan kerangka hukum antar negara, serta tantangan implementasi dan dampaknya. Namun, dari telaah tersebut dapat terlihat bahwa kajian mengenai regulatory sandbox masih jarang menempatkannya dari perspektif kapasitas lembaga regulator itu sendiri. Keterbatasan inilah yang menjadi research gap dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini dapat memanfaatkan fokus pada kapasitas lembaga regulator dalam implementasi kebijakan regulatory sandbox. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dan kapasitas kebijakan dari Wu et al. Tahun 2018. Kerangka kapasitas kebijakan pada level organisasi dianggap tepat digunakan karena regulatory sandbox merupakan mekanisme kelembagaan yang mencakup fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengelolaan risiko inovasi keuangan. Dengan demikian, keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh kapasitas organisasi dari lembaga regulator itu sendiri. Berdasarkan teori kebijakan yang dikutip melalui buku Hill tahun 2005, kebijakan sendiri dapat dipahami sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Kapasitas kebijakan dapat diterangkan sebagai himpunan keterampilan, kompetensi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi dalam proses kebijakan. Di dalam Wu et al. 2018 terdapat tiga tingkatan kapasitas kebijakan yang mencakup level individu, organisasi, dan level sistem. Kapasitas kebijakan di tingkat organisasi ini merujuk pada kemampuan organisasi untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan informasi dan data untuk melaksanakan fungsi kebijakan. Di dalamnya terbagi menjadi kapasitas analitis, kapasitas operasional, dan kapasitas politik. Berikut merupakan operasionalisasi konsep dalam penelitian ini. Pada bagian metodologi, penelitian ini akan menggunakan pendekatan post-positivis untuk memahami fenomena secara mendalam dan tetap berdasar pada teori serta data empiris yang ditemukan. Jenis penelitian yang digunakan dapat dibagi menjadi 4 jenis. Berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaatnya adalah penelitian murni, berdasarkan waktunya merupakan penelitian cross-seksional yang direncanakan akan dilakukan pada Januari 2026. Berdasarkan teknik pengumpulan data termasuk dalam jenis penelitian pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, kemudian data sekunder melalui studi kepustakaan.
Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif ilustratif methods. Lokus penelitian ini berpusat pada otoritas jasa keuangan, khususnya pada Departemen Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto. Adapun batasan penelitian ini adalah terfokus pada kapasitas kebijakan di tingkat organisasi, sehingga tidak membahas kapasitas di tingkat individu maupun sistem. Berikut merupakan daftar rencana narasumber yang akan digunakan dan terdiri dari 9 narasumber dalam penelitian ini. Baik, demikian pemaparan terkait proposal penelitian ini. Saya sangat membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun dari para penguji agar penelitian ini dapat berkembang lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang, Mbak Ima. Ya, terima kasih Giban, presentasi yang menarik ya. Saya persilakan untuk kesempatan pertama sebelum kepada penguji, Saudari Ananda Hisana sebagai pembahas, silakan. Oke, baik. Selamat pagi Mas Yofan, Mas Fikri, dan Ketua Sidang Mbak Ima yang saya hormati, dan Saudara Giban yang menjadi penyaji pada sidang proposal pada hari ini, serta teman-teman yang ada di floor Zoom. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Saudara penyaji Giban Prawidat atas pemaparan proposal penelitiannya. Selanjutnya, izinkan saya sebagai pembahas untuk menyampaikan beberapa tanggapan dan masukan juga, serta beberapa pertanyaan yang akan saya paparkan. Masukan saya secara teknis dalam proposal Saudari penyaji Giban, terdapat beberapa kritikan teknis yang terdiri dari bab 1 yang di sini saya pelajari terdapat 3 kesalahan terkait ketidakkonsistenan dalam penulisan dan format yang sekiranya perlu diperbaiki sebagaimana kaidah penulisan akademik. Lalu di bab 2 juga saya melihat ditemukan beberapa kesalahan dalam penulisan sitasi pada tinjauan pustaka, dan juga tentunya pada bab 2 ini kesalahan kecil ini membuat bagian tinjauan pustaka tampak kurang rapi secara teknis, terutama dalam hal tata bahasa dan format penulisan akademik yang memang seharusnya menjadi patokan. Lalu di bab 3 juga masih ditemukan juga kesalahan mikro, penggunaan double spasi, serta beberapa kesalahan penempatan tanda baca titik. Meskipun tidak banyak dari di bab 3 ini, kesalahan ini menurunkan keseragaman gaya penulisan dalam bagian metodologi yang seharusnya lebih presisi dan formal. Untuk keseluruhan dari masukan saya terhadap secara teknis sudah saya uraikan juga pada lembar pembahas. Lalu saya akan masuk ke secara substansi. Di sini pemaparan yang disampaikan oleh penyaji dalam bab 1 khususnya pada subbab 1.1 latar belakang, yang dimana penyaji di sini mengidentifikasikan bahwa 3 permasalahan utama dalam implementasi regulatory sandbox oleh OJK, yaitu di sini penyaji Giban menjelaskan bahwa permasalahan utamanya itu ada di kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis, kesempatan berusaha yang tidak setara bagi peserta sandbox, dan kurangnya kejelasan informasi dalam proses regulatory sandbox yang dikutip dari sumbernya CIPS 2023. Meskipun saya melihat masalah-masalah ini memang relevan dan dapat menggambarkan tantangan yang ada seperti itu, saya berpendapat bahwa penjabaran yang diberikan saudara Giban masih terkesan terlalu sederhana dan tidak mencakup kompleksitas dan dinamika yang lebih mendalam gitu terkait dengan implementasi dari regulatory sandbox di OJK sendiri. Sebagai contoh di sini penyaji juga tidak memuat pembahasan tentang bagaimana gitu langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh OJK untuk mengatasi tantangan tersebut. Di sini saya juga menemukan sumber yang lebih baru, bahkan pada 3 Desember yang dijelaskan oleh Wakil Ketua dari OJK sendiri, yaitu Mirza Aditya Suara, yang mengungkapkan bahwa nyatanya OJK itu telah memperkuat banyak kerjasama dengan OECD juga dalam sektor keuangan digital, dan tidak hanya fokus pada keuangan berkelanjutan. Jadi kerjasama ini juga OJK telah membuka gitu riset-riset terbaru seperti adanya kecerdasan buatan atau AI, dan juga distributed ledger technology atau DLT. Jadi OJK juga pada nyatanya data baru ini OJK juga
sudah menguji gitu model-model bisnis baru yang akan diterapkan di regulatory sandbox sendiri gitu. Jadi menurut saya berdasarkan perkembangan tren yang telah dijelaskan, em, seharusnya penyaji lebih apa ya, eh, memasukkan lagi gitu tantangan dan sumber data yang baru, mengingat lingkupnya masih terlalu kecil gitu untuk penjelasan implementasi permasalahannya di bab satu. Lalu yang kedua, argumen yang saya lihat dalam proposal ini juga menyajikan beberapa uraian argumen seperti adanya kekosongan regulasi, seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap risiko keuangan digital, terus kedaulatan data pribadi masyarakat sebagai pengguna, dan hal-hal yang mengancam pengguna layanan digital keuangan. Tetapi di sini saudara penyaji sebagai peneliti hanya mengerucut pada aspek regulatory sandbox di OJK-nya saja, seperti itu. Lalu saya masuk ke poin ketiga. Di sini dalam penyusunan kerangka teori juga di mana penyaji menyampaikan bahwa proposal peneliti penyaji akan menggunakan teori policy capacity oleh Wu, Rames, dan Howard di tahun 2018 yang menganalisis bagaimana kapasitas analitis, operasional dan politik di tingkat organisasi yang dimiliki oleh OJK. Yang menjadi highlight di sini mengapa saudara pengaji hanya menganalisis di tingkat organisasi saja, seperti itu. Lalu yang masuk keempat yang terakhir, di sini juga saya melihat bahwa di bab tinjauan pustaka yang sudah diberikan oleh penyaji mengenai rujukan penelitian oleh Al-Azhar 2021 tentang Exploring a New Incubation Model for Vintage Regulatory Sandbox, yang di mana rujukan penelitian ini itu justru berisi klaim yang kontradiktif gitu dengan narasi di tinjauan pustaka, yang dimana di sini kita kan harusnya melihat sebagai konteks OJK adalah kejelasan regulasinya gitu kan, bukan hanya melihat perbandingan tahapan regulatory sandbox antar negara saja gitu, yang dimana menurut saya em, sepertinya kurang relevan seperti itu. Jadi di sini setelah saya menjelaskan substansi saya, di sini saya ingin menanyakan dua pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Giban. Yang pertama, kenapa Saudara Giban menitik beratkan pada regulatory sandbox di OJK? Lalu yang kedua, mengapa analisis di tingkat organisasi ini menjadi pilihan peneliti gitu. Sedangkan di dalam sebuah tata kelola kan kapasitas individu juga berperan penting serta berimplikasi juga pada kapasitas di tingkat sistem. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ananda, ada banyak sekali ya tadi baik teknis maupun kemudian substansi dan ada pertanyaan yang disampaikan oleh Ananda. Silakan Giban untuk bisa ditanggapi. Terima kasih banyak Mbak Ima selaku Ketua Sidang dan juga Saudari Ananda Izana selaku pembahas. Terima kasih untuk masukannya, terdiri dari masukan teknis dan masukan substantif tadi ya. Izinkan saya untuk menjawab terkait pertanyaan. Tadi ada beberapa pertanyaan tempat saya rangkum yang terfokus kepada kenapa menitik beratkan pada OJK. Jadi sebenarnya kenapa penelitian ini menitik beratkan pada OJK? Karena dari yang menjadi fokus penelitian ini adalah regulatory sandbox khususnya di dalam ekosistem vintage ya. Dan vintage itu terdiri dari berbagai macam kategori. Dan di antara kategori itu yang paling tinggi itu adalah vintage lainnya dan juga vintage sistem pembayaran. Jadi ada dua regulator, ada dua lembaga regulator yang ada di Indonesia. Dan OJK ini memiliki lingkup pengawasan regulatory sandbox terhadap ekosistem vintage itu yang paling luas di Indonesia. Karena kalau misalnya Bank Indonesia itu hanya terfokus pada regulatory sandbox yang dilakukan mengarah pada vintage sistem pembayaran. Kalau OJK itu ada uh, vintage agregator, ada vintage peer-to-peer lending, ada vintage inovasi dan lain sebagainya. Dan juga terkait dengan mengapa analisis organisasi ini menjadi titik berat di dalam hal ini. Karena kapasitas penelitian ini berfokus pada kapasitas di tingkat organisasi untuk menilai gitu, untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan yang ada, perumusan kebijakan, koordinasi, serta desain dari mekanisme pengawasan itu
yang sepenuhnya berada pada OJK. Dan OJK itu kan sebagai sebuah lembaga institusional dan berbentuk organisasi gitu. Dengan kata lain dapat kita ketahui kalau misalnya efektivitas sandbox ini akan lebih banyak ditentukan oleh struktur, prosedur, dan sumber daya dari organisasi itu sendiri. Nah, pernyataan ini juga sejalan dengan yang yang sudah dinyatakan oleh Wu, Wu et al. Tahun 2018 selaku penggagas teorinya, jika kapasitas di tingkat individu itu eh, tidak secara pasti akan menghasilkan efektivitas kebijakan. Karena pencapaian tersebut juga akan sangat dipengaruhi dan bergantung pada ketersediaan sumber daya dan kapasitas yang ada pada tingkat organisasi itu sendiri. Maka dari itu, pada penelitian ini, peneliti berfokus untuk melakukan analisis terkait kapasitas kebijakan di tingkat organisasi, khususnya otoritas jasa keuangan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan Ananda ditanggapi. Oke, baik. Berarti di sini yang saya lihat adalah menitik beratkan pada OJK karena OJK ini hanya mengawasi vintage yang dimana di sini dia lebih ke mengawasi ya, berarti bukan kalau BI kan hanya sistem pembayarannya aja gitu. Berarti di sini saya masih perlu detailnya lagi. Berarti regulatory sandbox ini berarti bisa dilihat eh, hanya berlaku eh, di OJK saja seperti itu atau bagaimana Saudari Giban? Masih kurang. Ya, baik, terima kasih. Jadi terkait dengan regulatory sandbox ini di Indonesia sendiri itu ada dua lembaga regulator yang menjalankan regulatory sandbox dengan fokus yang berbeda. Di Bank Indonesia itu fokus terhadap fintech sistem pembayaran. Nah, kalau di OJK sendiri itu melingkupi fintech-fintech lainnya gitu ya di luar dari sistem pembayaran. Karena OJK ini adalah lembaga otoritas yang memang eh, sebagai lembaga regulator di sektor jasa keuangan. Jadi segala jenis pelayanan jasa keuangan seperti perbankan, non-perbankan, asuransi, peminjaman, peer-to-peer lending, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam otoritas jasa keuangan. Dan mengapa OJK ini perannya menjadi lebih kuat gitu ya setelah adanya UU P2SK tahun 2024 kemarin. eh, OJK ini menjalankan peran tambahan lainnya gitu. Selain dari pengawasan vintage-vintage ini juga adanya aset kripto, aset keuangan digital, dan semakin banyak lainnya. Jadi eh, menurut peneliti, pembahasan terhadap otoritas jasa keuangan dalam hal ini akan menjadi lebih masuk dan lebih mampu menggambarkan bagaimana ekosistem keuangan digital yang memang terjadi di Indonesia dan digunakan secara langsung oleh masyarakat. Mungkin seperti itu, Saudari Ananda. Oke, baik. Mungkin izin Mbak Ima saya lanjut ke dua pertanyaan terakhir saya. Waktunya sudah ini ya, sudah ini ya, Ananda ya. Jadi saya persilakan nanti bisa disampaikan secara tertulis aja gitu ya, Ananda. Ya, Baik, baik. silakan Mas Fikri untuk kesempatan berikutnya saya persilakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ima, Mas Yopan, tadi Giban ya, dan tadi bahas juga Ananda. Nah, jadi selamat dulu mungkin ya Giban ya, sudah sampai tahap ini. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita konfirmasi kembali ya, atau mungkin kita tanyakan. Tadi untuk teknis mungkin saya berikan aja secara tertulis ya. Nah, yang substantif tadi beberapa sudah ditanyakan oleh Ananda. Nah, itu yang tadi Ananda tanyakan, dua pertanyaan Ananda tadi yang utama ya. Itu tolong dilampirkan atau mungkin ditampilkan di dalam laporannya juga ya tadi. Kayak kenapa sih fokusnya ke OJK gitu, bukan tadi BI gitu ya. Nah, nanti diceritakan tuh kenapa bukan ke BI tapi OJK tadi mungkin dari sisi perannya gitu ya, atau mungkin dari sisi keleluasaan regulasinya gitu ya. Dia lebih banyak tadi ya, kalau tidak salah pengaturannya untuk OJK tidak hanya masalah perbankan, tetapi juga ada non perbankan dan seterusnya. Pokoknya yang tadi Gibran ceritakan. Nah, terus juga yang fokus penelitiannya itu ke arah levelnya organisasi itu juga harus clear gitu ya. Tadi juga makanya tadi mungkin Ananda tanyakan ya. Saya juga menanyakan gitu kenapa ada levelnya dari Siwu ya. Kan dia bikin ada
Untuk pembuatan modelnya ada level individu, organisasi, atau bahkan secara sistemnya gitu ya. Nah, itu kenapa yang diambilnya itu organisasinya saja fokusnya gitu. Nah, itu juga harus dijelaskan gitu di dalam eh, mungkin di latar belakang atau bahkan di dalam pembahasan di bab 2-nya ya, di tinjauan pustakanya, di bagian kerangka teori. Nah, dijelaskan tuh misalnya kenapa fokusnya ke organisasi gitu ya. Memang ada masalah apa juga gitu. Kenapa Giban berfokus ke organisasi gitu, bukan individu atau bahkan bukan secara sistemnya gitu ya. Nah, di dalam individunya sendiri pun kan kalau tidak salah saya lihat di latar belakang itu juga bermasalah gitu ya. Dari sisi digital literasinya seperti apa gitu, terus kapasitas teknologinya seperti apa gitu. Nah, takutnya kan tadi digital literasinya rendah menyebabkan masalah individu seterusnya tuh gitu. Nah, tapi kenapa yang diambil malah organisasi? Nah, mungkin itu juga ya jadi pemicu tadi pembahas juga Ananda nanyakan gitu ya. Nah, ini harus dikelirkan juga gitu sama Giban. Nah, fokus kepada apa unit ya, unit atau departemen IAKD OJK ini juga harus dijelaskan sama Giban karena kalau saya lihat kan nanti full semua narasumber dari sana ya, Giban ya, untuk yang di sisi internal OJK-nya sendiri ya. Iya Jadi betul, dari unit Mas tersebut Fikri. gitu. Nah, ini juga harus dijelaskan itu kenapa IAKD ini menjadi apa ya departemen atau unit yang harus ditanyakan terkait dengan masalah kapasitas kebijakan tentang regulatory sandbox itu gitu. Memang ada peran sentral apa gitu di sana gitu ya di IAKD tadi dalam regulatory sandbox gitu ya. Atau kenapa sih kita tidak mengambil apa ya perspektif multi lembaga gitu tadi yang batasan ruang lingkupnya mungkin ya gara-gara batasan ruang lingkupnya sendiri atau gimana. Nah, itu juga harus dijelaskan oleh Gibran. Nah, itu untuk bab satu ya kira-kira. Gimana kira-kira bab apa Gibran bisa di ini nggak? Bisa di provide mungkin nanti. Baik, Mas Fikri, terima kasih untuk saran dan masukannya. Jadi tadi Hmm, terfokus pada mengapa IAKD ini menjadi fokus penelitian, kemudian hmm, jelaskan juga terkait pemilihan di level tingkat organisasinya dibandingkan ya, dengan individu dan individu atau sistem ya, Mas. sistemnya dia. Hmm. Baik. Ya, nanti ada juga yang teknis ya di situ mungkin saya tuliskan apa saya berikan secara tertulis saja ya. Ini sudah saya tuliskan soal. Nah, itu bab satu ya yang perlu Giban clearkan itu ya. Karena tadi itu juga dimasukkan jadi pertanyaan dari penyaji tadi. Sorry, pembahas. Nah, untuk bab 2 ini yang perlu saya tanyakan mungkin keyword kamu pengambilan tipusnya itu apa ya? Policy capacity kah atau regulatory sandbox? Jadi terkait dengan pengambilan tinjauan pustaka ini, saya Hmm. menggunakan regulatory sandbox. Sebelumnya Oh, sudah saya lakukan cross check juga melalui Fast Viewers untuk hmm, mengetahui penelitian terdahulu dari tahun 2019 hmm, sampai 2025. Itu hmm, keywordnya lebih banyak terkait dengan apa? hmm, Jadi kalau bicara terkait dengan regulatory sandbox itu yang terbanyak keywordnya adalah terkait dengan inovasi, hmm, vintage, terus juga regulasi dan hmm, juga adaptif gitu. Nah, tetapi masih jarang Mas terkait dengan kapasitas dari lembaga lembaga. regulatornya sebagai penyelenggaranya seperti itu. Jadi saya memposisikan posisi penelitiannya masuk ke dalam posisi kapasitas dari lembaga regulator itu sendiri. Nah, itu mungkin bisa ditampilkan juga ya di dalam laporannya. Kayak tadi misal, oh ternyata kalau kamu melakukan pencarian atau pemilihan lewat fast viewer tadi ya, pengkategorian penelitian tentang hal ini gitu ya, tema ini, kebanyakan itu adalah tentang yang di tabel 22 ya, ada kerangka regulasi, tahapan pelaksanaan, tantangan dampak sampai eh, kosong ya, belum ada ya di bagian regulatory bukan. Tadi kapasitas politik Kapasitas, polisinya ya, ya kapasitas betul Mas. polisinya oke dalam tingkat organisasi. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan gitu ya. Kayak misalnya tadi kamu tempelkan hasil screenshotan Fast Viewer-nya gitu ya. Terus kamu ceritakan bahwa ya tadi kekosongan di situ belum ada yang mengisikan. Nah, kamu masuk gitu di sana. Jadi di 2.2-nya nggak cuma tabel peta penelitian sejenis ya, mungkin bisa juga diberikan tadi tampilan face viewer. Dan ya kamu ceritakan narasinya juga gitu ya, bahwa ternyata atau kamu eksplisitkan keterbaruan atau novelty penelitian kamu gitu ya, bahwa ternyata untuk masalah regulatory sandbox ini
belum ada yang mengisi kekosongan dari sisi kapasitas kebijakannya gitu ya, dari sisi organisasi misalnya. Itu dituliskan ya nanti ya sama Giban ya. Baik, Mas Nah, Fikri, terima kasih. di sisi kerangka teorinya pun ini mungkin perlu diperkuat ya dari sisi komunikasi antar teori ya, atau diskusi lah, diskusi antar modelnya, terutama dalam pemilihan teori utamanya yang policy capacity tadi gitu ya, yang dari Wu ya, Wu et al. Nah, teorinya dari Wu et al sendiri kan sebenarnya dimulai dari 2015 ya, kalau saya sambil melakukan pencarian sebelum-sebelumnya ya. Jadi dari 2015, terus dia bikin buku di 2018 dengan teman-teman lainnya tuh ada banyak gitu ya. Artikel-artikel per chapter beda-beda gitu ya. Nah, terus ini saran gitu ya. Mungkin Gibbon bisa baca juga punyanya Brenton. Dia juga ada buku tuh tahun 2022 dan ada juga dari OECD gitu ya. OECD dia punya workshop ya terkait dengan masalah ini juga gitu ya. Di tahun 2023 oleh tulisannya Profesor Gis nih. Nah, nanti saya akan berikan linknya juga ya. Jadi biar nanti ada cerita diskusi teori gitu ya. Jadi nggak langsung giban tembakku yang dipakai gitu ya. Tapi harus ada diskusinya dulu gitu. Kenapa sih dari sekian banyak teori tentang policy capacity gitu ya, itu yang diambil punyanya si Wu gitu. Nah, ini harus ada penjelasannya dulu gitu. Nah, mungkin kamu harus ceritakan dulu tadi dari teori-teori lainnya tadi ya. Nanti saya akan berikan secara tertulis juga link-link yang bisa dicari ya, Giban ya. Ya, baik, Mas Fikri. Oke, nah ini banyak nih. Ada tadi dari Brenton, OECD dari Profesor Gies ya, tahun 2023. Mungkin bisa dilihat karena salah satunya misalnya yang OECD ya. OECD yang tadi Profesor Gies itu, dia juga sebenarnya merefer ke Wu dulu gitu ya. Nah, tapi dia menambahkan gitu. Dia menambahkan ada domain baru juga gitu sama dia. Sebentar, saya cek dulu. Nah, ada domain baru, aspek lainnya itu adalah masalah policy innovation labs gitu ya. Terus ada data kolaboratif ataupun kolaboratif governance regime gitu. Sampai tadi apa perlu melihat dari sisi pandangan multi level governance-nya juga atau enggak gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan nanti ya sama Giban misalnya. Nah, terus juga dari sisi indikatornya tandanya seluruhnya ini full menggunakan indikator yang organisasi ya, Giban ya. Iya, betul, Mas. Nah, ada nggak kamu melakukan penyesuaian indikatornya tadi, misalnya untuk bentuk-bentuk lainnya gitu? Kan makanya pendekatannya post positivis nih. Jadi post positivis itu kan bisa aja kita melihat sesuatu hal yang ada di luar modelnya juga gitu. Jadi pas kamu tanya-tanya dengan narasumber misalnya ya, itu ternyata melihat gitu ya bahwa ternyata ada kekosongan dari sisi misalnya ya, standar evaluasinya ada nggak ya untuk masalah regulatory sandbox gitu. Terus misalnya juga dicek tuh siapa sih nanti yang melakukan uji kompetensi atau kualifikasi dari peserta misalnya. Karena kan nanti kamu kalau nggak salah narasumbernya salah satunya ada yang memang ikut dalam regulatory sandbox-nya ya, ada individu atau apa tuh organisasi ya atau perusahaan ya, perusahaan Ada fintech yang ikut perusahaan di sana ya. fintech-nya, Mas. Iya. Heeh. Nah kan ditanya tuh nanti mekanismenya gimana sih penilaiannya dan seterusnya lah, cara-cara ininya. Nah itu kan bagian operasionalnya misalnya ya. Atau mungkin kalau masalah politiknya bisa ditanyakan juga tuh nanti kira-kira dari hasil empiris ya tadi pemanfaatan evaluasi dari regulatory sandbox tadi dia bisa melakukan revisi kebijakan seperti apa aja sih gitu ya dalam hal ya saya nggak tahu tuh mungkin masalah pembayaran atau perbankan atau non perbankannya gitu ya. Bisa tanya-tanyain juga gitu, jangan-jangan nggak pernah ada terjadi apa perubahan kebijakan lagi ya jangan-jangan atau gimana lah. Nah tapi kaitkan dengan yang ini ya. Kayaknya kamu ada POJK 3 2024 dan surat edaran OJK 5 2024 ya, kalau tidak salah ya. Iya, POJK Nah, dan COJK. nah itu nanti digunakan ya buat di pembahasannya juga gitu, buat melihat apakah secara kebijakan gitu ya. Tadi regulatory sandbox tadi benar-benar kapasitasnya bisa diperkuat gitu. Atau mungkin ya tadi jangan-jangan ada beberapa kebijakan tadi yang dari entah dari POJK atau COJK-nya tadi itu yang perlu diisikan gitu ya kekosongan tadi melihat dari berbagai perspektif narasumber yang kamu bikin gitu ya tadi ya kan ada 7 ya kalau nggak salah ya ada 7 narasumber ya benar Ada nggak 9, Mas. oh 9 Ya, itu oh oke perusahaan fintech yang tiganya untuk mengetahui POV dari mereka sebagai peserta dari regulatory sandbox ya.
Nah, itu pemilihannya juga gimana ya? Saya juga agak bingung gitu. Kenapa tiba-tiba muncul 9 nama tersebut? Kalau yang internal oke lah gitu ya. Tapi kalau untuk yang tadi entah fintechnya itu gimana tuh? Atau mungkin asosiasinya juga gimana gitu ya? Itu gimana tuh, Giban? Untuk Ya, jadi pemilihan-pemilihan itu? oke, baik, Mas. Terkait dengan asosiasi, asosiasi itu Asosiasi Vintage Indonesia kan dia menaungi keseluruhan vintage yang memang sudah beroperasi dan legal di Indonesia. Nah, Hmm, gunanya mengapa saya memilih narasumber dari Asosiasi Vintage Indonesia juga untuk mengetahui bagaimana prospek prospek para pelaku inovasi vintage setelah mereka legal dan menjalankan bisnisnya di Indonesia, dan otomatis mereka telah melalui proses regulatory sandbox itu. Dan hmm, terkait dengan tiga perusahaan vintage ini adalah mereka-mereka yang memang saat ini masih atau sedang dalam proses untuk melakukan uji coba di regulatory sandbox di OJK-nya itu sendiri. hmm. Mungkin seperti itu, Mas. Oke. Sebentar. Ini tadi saya sambil lihat lagi ya. 7 kok bener. Narasumbernya 7 bukan 9, Giban. Oh ya, itu yang bertambah itu di POV untuk uh, perusahaan vintage-nya. Perusahaannya. Jadi Oh, tadinya kan saya nulisnya satu, Mas. Jadi ya kalau ya. salah satu karena ini penelitian kualitatif, tentunya membutuhkan data dan juga sumber yang cukup banyak sebagai pengukurannya gitu. Jadi Hmm, semakin banyak yang didapat informasinya, itu hmm, bisa berguna gitu. Kalau misalkan terlalu sedikit, khawatirnya nanti ada perubahan di dalam proses penelitiannya atau ada hmm. narasumber lainnya seperti itu. Nah, itu dituliskan ya. Ini di sini soal masih narasumbernya 7 nih di sini ya di laporan. Tadi tandanya untuk penambahan itu narasumber perusahaan fintech ya. Iya, Mas, betul, Mas. Nah, itu pemilihannya akan seperti apa ya? Perusahaan fintech yang kamu pilih tuh. Apakah yang secara tadi regulatory sandbox-nya lulus gitu atau tidak lulus atau yang sudah lama gitu ya mengikuti program regulatory sandbox tersebut gitu atau gimana? Baik, terkait dengan hal ini, rencananya untuk narasumber dari perusahaan fintech sendiri itu yang masih atau sedang dalam proses regulatory sandbox. Karena untuk peserta-peserta yang sudah lulus, itu Hmm. bisa mendapatkan pandangan dari Asosiasi Fintech Indonesianya itu Hmm. sendiri. Ya. Kalau yang tidak lulus gimana tuh? Kan itu bisa melihat juga ya kapasitas secara individu ya, meskipun nggak kamu fokuskan ya, tapi kan bisa dapat tuh idenya. Itu gimana tuh kalau yang tidak lulus? Kira-kira masuk ke kriteria kamu nggak? Baik, terkait dengan yang tidak lulus untuk saat ini, belum termasuk ke dalam uh, proses pengambilan narasumber, Hmm. tetapi untuk kedepannya mungkin akan menjadi pertimbangan bagi saya dalam mengambil pendapat dari perusahaan-perusahaan yang mungkin mengalami kegagalan dalam proses regulatory sandbox itu, Mas. Hmm. Oke. Nah, itu kira-kira kamu punya channel nggak ke sana tuh jadinya? Kan cukup banyak ya, dan sepertinya akan cukup sulit gitu. Terutama tadi mengambil yang dari sudut pandang eksternal ya. Itu gimana tuh cara kamu bisa mengatasinya, Giban? Oke, baik. Untuk yang pertama terkait dengan asosiasi vintage, itu karena mereka memiliki daftar terkait perusahaan-perusahaan yang pernah menjalani regulatory sandbox, maka narasumbernya bisa propose melalui mereka. Terus Hmm. kemudian terkait dengan perusahaan yang masih menjalani menjalani mekanisme regulatory sandbox itu nanti akan saya konfirmasikan kepada pihak OJK yang memang Hmm. menjalani regulatory sandbox-nya ini. Seperti itu mungkin, Mas. Oke, nah itu mungkin juga menjadi salah satu yang kamu tuliskan ya. Bagaimana cara kamu mendapatkan narasumber tuh? Tadi ada yang mungkin dari referensi ya, referensi dari asosiasi fintechnya gitu, atau mungkin dari referensi dari OJK sendiri ya. Jadi rekomendasinya OJK sendiri terhadap perusahaan fintech mana sih yang mungkin cocok bisa kamu tanyakan gitu ya, atau bisa kamu wawancarakan mendalam gitu tadi ya. Iya, baik, Mas. Terus, nah dari sisi narasumber akademisi ini kenapa ke FEB ya? Karena fokusnya di sini kan terkait dengan keuangan digital Hmm, dan ekonomi ya, hmm, perjalanan ekosistem ekonomi. Jadi hmm, mungkin
Saya akan melihat perspektif dari akademisi yang memang berkutik di bidang ekonomi Indonesia dan juga inovasi digital dan manajemen perubahan seperti itu, Mas. Ada nggak potensi untuk dibuka lagi gitu ya, kesempatan mencari akademisi juga, tapi dari sisi yang memahami tentang masalah kebijakan tadi, kan kapasitas kebijakan gitu, policy capacity gitu, ya, yang kamu lihat juga ya secara organisasi. Gimana Giban? Oke, baik, Mas. Terkait dengan hal ini eh, dapat dipertimbangkan dan menjadi masukan terkait penambahan narasumber akademisi yang berkutik di bidang kapasitas kebijakan seperti itu, ya, Mas. Mm, mm. Baik. Karena karena kan itu yang kamu perlukan juga gitu ya, warna administrasi perlu ada gitu. Ya masalah kebijakan kah atau bukan masalah tata kelola, inovasi, institusinya atau budaya gitu ya. Nah, itu perlu diperkuat juga tuh nanti ya. Jadi kalau lihatnya dari sisi akademisi yang ekonomi saja, takutnya ada yang miss gitu untuk masalah perspektif dari administrasi gitu. Ini saran aja gitu ya. Mungkin kalau bisa ada juga gitu ya untuk bisa memperlihatkan bagaimana kapasitas kebijakan tadi dalam regulatory sandbox-nya itu bisa berjalan dengan baik secara organisasi. Nah, kemudian juga saya sambil ingin menanyakan ya untuk masalah wawancara instrumen ya, instrumen wawancara kamu yang di lampiran, Gibran. Iya, Mas. Ini sudah seluruhnya kamu lakukan pemetaan belum? Jadi, kalau misalnya untuk narasumber satu itu cukup pertanyaan berapa sampai berapa gitu. Narasumber dua pertanyaan untuk yang indikator berapa sampai berapa dan seterusnya. Atau semuanya sama nih pertanyaannya. Baik, terkait hal tersebut sebelumnya telah Hmm, dilakukan pemetaan dengan menentukan pertanyaan sesuai bidangnya masing-masing. Karena hmm, di lampiran tersebut saya melakukan penyesuaian. Kan hmm, ada beberapa narasumber, ada yang perizinan, hmm, pelaksanaan, juga ada yang pengawasan, dan itu hmm, semua disesuaikan dengan bagiannya masing-masing. Sehingga nanti pada bagian akhirnya dari keterangan masing-masing narasumber itu dapat hmm, dilakukan triangulasi dari dari masing-masing narasumber secara keseluruhan. Mungkin seperti hmm. itu. Karena yang tadi ditanyakan juga gitu ya sama Ananda gitu ya tadi ya. Bahwa kan salah satunya tadi ada yang melihat dari sisi individu gitu. Nah, tapi kan kamu narasumbernya tadi ada salah satunya adalah perusahaan fintech. Nah, itu kan melihatnya sisinya nggak bisa organisasi dong. Harusnya pertanyaannya pertanyaan tentang masalah individu perusahaan tersebut gitu ya, atau masalah kapasitas perusahaan tersebut tuh, perusahaan fintech tersebut. Nah, itu gimana tuh, Gibran? Baik, terkait dengan hal ini karena fokus penelitian saya adalah terkait kapasitas dari lembaga regulator Mm, sendiri, mm, maka penelitiannya terfokus pada bagaimana, maka pertanyaan yang terkait dengan eh, kapasitas pertanyaan terhadap perusahaannya akan lebih mm, mengarah pada apakah bagaimana cara perusahaan ini memandang lembaga otoritas jasa keuangan sebagai penyelenggara regulatory sandbox dengan mm, penyesuaian dari kapasitas organisasinya, kapasitas mm, organisasi otoritas jasa keuangan tersebut. Seperti misalnya apakah mereka sebagai peserta regulatory sandbox ini menilai otoritas jasa keuangan memiliki kapasitas SDM yang mumpuni atau memiliki individu yang memiliki kapasitas teknis terkait. Mungkin seperti itu, Mas. Nggak, soalnya ya tadi untuk masalah organisasi takutnya ya si perusahaan ini nggak terlalu paham tentang kan kalau di indikator ya tentang masalah political capacity aja itu ada legitimasi policy process. Nah kan dia nggak tahu. Terus proses of stakeholder engagement, nah itu juga nggak tahu kan. Akses gitu policy makers dia juga nggak tahu gitu. Makanya saya agak bingung apakah mungkin eh, meskipun dia melihat dari sisi organisasi, tapi ditanyakannya itu ada agak nyampur-nyampur dengan yang masalah level individunya juga gitu. Jadi kayak misalnya masalah evaluasi itu misalnya atau masalah kebijakan melakukan analisisnya itu dalam menentukan kira-kira si organisasinya si perusahaannya ini bagus atau tidak itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan kriterianya nggak gitu. Misalnya ya, dalam proses pemilihan tadi perusahaan gitu. Atau kalau pas lagi proses
pemilihan tadi dikasih tahu nggak kalau mereka kurang bagus itu kurang bagus dari sisi yang mana, keterbukaannya lah gitu ya. Transparansinya gimana nih si organisasinya gitu ya. Itu kamu tanyakan nggak tuh yang kayak gitu? Iya, terkait dengan hal itu saya tanyakan karena kan ini terkait dengan inklusivitas ya Mas. Seperti ada Inklusivitas. ya ada pertanyaan ada di poin kedua di kapasitas politiknya. Apakah implementasi regulatory sandbox telah berlangsung secara adil, transparan dan Mm, konsisten dalam menentukan keputusan? mm. Ya, apakah peserta merasa dilibatkan dan diterima setiap masukannya bagi implementasi Oke, regulatory sandbox seperti itu, Mas? oke, oke. Oh ya, bisa, bisa. Yang itu bisa. Oke, tandanya udah oke sih untuk pertanyaannya ya. Nah, tapi tadi tolong disesuaikan juga ya. Kan tadi pertanyaan pesertanya nggak cuma satu ya. Harusnya nanti ada beberapa peserta yang lainnya ya. Nah, nanti coba dicek tuh. Kayaknya sih fintech satu dengan fintech lain kan mungkin bisa beda ya. Bentuk apa? Model bisnisnya. Model bisnisnya. Ya kayak misalnya tiba-tiba kan kamu bilang di sini ada artificial intelligence, blockchain, cloud computing dan seterusnya tuh. Nah, kan bisa jadi memang ada yang fintechnya sudah ada gitu ya untuk tren teknologinya, ada juga yang enggak gitu. Karena kalau enggak itu juga enggak sesuai gitu, enggak konsisten gitu ya dengan pertanyaan yang enggak bisa dijawab intinya. Nanti dicek ya, tolong hati-hati aja gitu. Karena di sisi pemerintahnya sendiri juga untuk masalah tren teknologi itu banyak kebijakan yang belum ada juga sebenarnya tadi. Nah itu juga mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk nanti pembahasan ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Giban gimana? Baik, Mas Apakah Fikri. bisa dapat dipahami? Terima kasih banyak untuk masukannya dapat dipahami dan dapat saya gunakan untuk pertimbangan penelitian selanjutnya. Oke, Terima baik. kasih Terima banyak. kasih, Mbak Ima. Ya, terima kasih Mas Fikri. Udah banyak sekali ya tadi masukan dari Mas Fikri. Giban ini penelitian yang menurut saya sangat menarik sekali ya judul dari apa namanya dan kebetulan saya juga sedang banyak sekali menekuni soal regulatory sandbox. Tetapi harapannya tidak di dalam komunitas aja di dalam OJK, tetapi bisa mensupport terkait dengan inovasi yang kemudian dilahirkan dan nggak fit gitu ya dengan kemudian nggak cocok dengan regulasi yang ada pada saat ini gitu, Giban. Nah, menariknya di dalam penelitian kamu ini ternyata perangkat dari sisi kebijakannya di OJK itu juga sudah banyak ya Giban ya. Namun kemudian memang ada yang menarik di sini ya ketika kamu mengeksplorasi atau menganalisis dari surat edaran OJK ya nomor 21 tahun 2019 tentang regulatory sandbox. Nah, di sana memang disampaikan juga bahwa apa namanya ada situasional di mana kemudian inovasi yang kemudian dihasilkan tadi gitu ya ternyata tidak sesuai dengan peraturan OJK gitu ya atau kemudian masih apa sih ini ada beberapa ya kok jadi hilang ya terdapat potensi yang kemudian merugikan kepada konsumen dan kemudian penyelenggaranya memang belum memiliki mitigasi risiko yang memadai. Nah, justru kalau menurut saya ini yang agak krusial di dalam kaitan dengan isu regulatory sandbox gitu ya, dalam kaitan dengan organisasi gitu ya. Kalau kita lihat bahkan fintech itu udah banyak yang kamu tulis di awal itu kan masalah yang terjadi juga banyak yang tidak berizin ya begitu ya untuk peer-to-peer lending dan lain sebagainya begitu ya akibatnya. Sehingga memang OJK agak kewalahan gitu ya dengan apa namanya fungsinya gitu ya dalam kaitan dengan hal ini dengan mungkin ya sebetulnya inovasinya ya peer-to-peer lending segala macamnya itu ya hampir sama gitu ya. Hanya masalahnya adalah ternyata mereka tidak berizin ya. Kalau nggak berizin ya berarti memang ya nggak melalui proses di dalam kaitan dengan regulatory sandbox itu sendiri gitu kan. Nah lalu kemudian bahkan yang kemudian berizin pun itu masih bisa menghadapi potensi masalah gitu ya ketika ini ternyata merugikan konsumen dan kemudian bertentangan dengan peraturan OJK dan belum memiliki mitigasi risiko yang memadai. Nah, artinya bagaimana ini nanti dalam kapasitas terkait dengan karena titik tekan kamu terkait dengan organisasi, bagaimana nanti OJK gitu ya bisa kemudian dari sisi organisasi bisa mengatasi permasalahan yang ada gitu ya di dalam kaitan dengan ketika para ini ya penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha di bidang ini ya, di bidang keuangan ini bisa kemudian apa namanya sesuai ya dengan kemudian dan apa namanya bisa memberikan jaminan ya kepada konsumen itu sendiri untuk
di dalam kaitan dengan perlindungannya gitu ya, seperti itu. Nah, yang kedua gitu kan, ini menarik karena tadi kamu menyinggung terkait dengan Undang-Undang P2SK gitu ya. Apakah nanti kamu coba juga menganalisa apakah kemudian dalam seiring dengan perkembangan kebutuhan ya, dengan kecepatan perkembangan teknologi yang ada gitu ya. Apakah kemudian dalam sisi kaitan dengan regulatory sandbox itu sendiri, apa ada fungsi atau kemudian hal-hal lain yang kemudian memang masih perlu diperbaiki dalam kapasitas terkait dengan organisasi OJK di dalam apa namanya Undang-Undang P2SK itu sendiri gitu. Nah, itu yang beberapa catatan dari saya ya, Giban ya. Karena ini lumayan rigid ya dari sisi regulasinya gitu ya. Baik, Mbak Ima, terima kasih banyak untuk masukan dan sarannya. Ya, baik, terima kasih. Oke, atau Giban ada data nggak kemudian yang mereka sudah masuk di dalam regulatory sandbox terus kemudian diberhentikan dalam sisi operasinya gitu? Terkait dengan hal itu, memang datanya terpublikasi di laman OJK. Jadi, setiap sesi regulatory sandbox, OJK memberikan pengumuman terkait perusahaan apa yang dinyatakan lolos berizin, dan lanjut ke proses perizinan usaha. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau yang tidak menghadapi tadi yang tidak lolos, tidak berizin itu kan bisa jadi bukan masalah ini ya, tetapi karena nggak fit dengan peraturan OJK. Nah, itu mungkin yang bisa digali ya, karena kan bisa jadi memang inovasinya cukup bagus gitu ya, tetapi memang peraturan OJK-nya belum belum bisa adaptif untuk kemudian menyesuaikan dengan hal tersebut gitu, Kiban. Coba nanti dieksplorasi terkait dengan hal ini ya. Oke, Baik, Mbak Ima, terima kasih. itu aja dari saya. Saya persilakan kepada pembimbing Mas Yopan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ima selaku Ketua Sidang. Yang saya hormati Mas Fikri yang sudah beri banyak masukan, dan juga tadi ada Ananda Hizana ya yang juga beri masukan yang sangat banyak. Saya cerita sedikit tentang background Giban sampai ke sini ya. Jadi awalnya Giban sangat bersemangat untuk menemukan problem di dunia digitalisasi. Di OJK sendiri itu ada banyak isu-isu yang berkembang ya. Poinnya adalah sepertinya di pemerintah ini selaku regulator OJK ini agak lambat ketinggalan dari kecepatan digitalisasi. Jadi digitalisasi sudah sangat berkembang, tapi kecepatan regulasi itu agak lambat. Nah, pertanyaan ada dua, apakah jangan-jangan kapasitas OJK sendiri yang bermasalah? Nah, ini akhirnya Giban coba memperdalam itu. Nah, untuk kebijakan ini juga banyak di OJK. Ada yang kebijakan sifatnya sandbox regulasi ini, ada juga cloud, ada juga IoT, big data, blockchain, dan macam-macam banyak sekali gitu ya. Akhirnya coba Giban turun ke lapangan. Saya minta Giban coba deep dive ke lapangan, cari yang paling betul-betul urgent, yang paling betul-betul bisa dilakukan untuk penelitiannya, dan ternyata Giban datang dengan regulasi sandbox ini. Ini saya rasa Giban sudah melakukan dengan sangat baik ya. Beliau memfilter berbagai macam fenomena, memvalidasi segala macam, turun ke lapangan sebelum sampai ke level ini. Jadi saya sangat appreciate itu. Nah, setelah mengerucut, akhirnya Giban datang dengan sebuah teori, sebuah operational concept, dan seterusnya sampai kepada siapa yang mau diwawancara. Saya rasa ini sesuatu yang sangat clear ya. Tapi memang dari kesempatan ini terima kasih banyak sudah memberi masukan yang saya rasa sangat 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 baik. Tadi misalnya dari Ananda ya, data-data ini sampai kemarin itu Giban masih nanya, Mas ini ada data terbaru nih. Jadi emang cepet banget ya. Saya bilang udah sampai sini aja lah. Jangan sampai nanti slide-nya beda dengan draftnya gitu kan. Draftnya udah terkumpul ya. Tadi Mas Fikri juga ini kok cuma satu, padahal di PPT udah tiga gitu ya. Jadi emang kecepatannya cepat sekali berubahnya. Jadi betul sekali, Anda nanti Giban akan memperbaiki data-datanya, dan mungkin 3 bulan ke depan lebih banyak lagi data dan informasi yang terbaru. Kemudian Mas Fikri juga tadi menyarankan untuk menjelaskan lebih dalam tentang kenapa level organisasinya, kenapa OJK, dan juga explore penelitian yang lebih banyak ya untuk sampai ke arah sini. Kemudian juga kriteria pemilihan fintech sebagai responden. Ini saya rasa penting supaya lebih komprehensif ya. Karena kalau ditanya di internal OJK pasti mereka bilang baik-baik saja gitu ya. Tapi sekarang pelakunya atau objeknya nih yang perlu kita validasi. Kemudian juga tambahan narasumber saya rasa relevan Giban. Jadi dua sisi ya, satu yang digitalisasi, yang satu tentang kebijakannya. Ini juga penting untuk menambah hasanah kita di VIA ya dalam sisi kebijakannya. Kemudian dari Mbak Ima juga tadi sangat tajam
permasalahannya ya, setuju Mbak dengan Mbak Ima bahwa kecepatan digitalisasi ini belum bisa diakomodir dengan kecepatan kebijakan. Saya rasa ini penilaian sangat menarik, setuju dengan itu. Dan ternyata juga banyak kebijakan implementasinya masih belum sesuai dengan visi dari OJK itu sendiri. Saya rasa itu. Terima kasih banyak Mbak Ima, Mas Fikri, dan juga Ananda. Saya kembalikan ke Ketua Sidang, Mbak Ima. Silakan Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mas Yopan. Kita udah sampai di penghujung. Saya rasa bagaimana Mas Fikri untuk Giban bisa lanjut? Bisa Mbak? Bagus kok Ya, ya. baik. Ya, bagus. Ya, saya juga seneng sih. Karena munculnya ternyata di Mas Yopan. Oke, oke baik ya. Giban, selamat ya. Jadi untuk ujian proposal ini kamu bisa sudah memperoleh masukan dan kamu bisa lanjut. Dan tadi ya banyak PR-nya ya. Tentu ini juga bisa membantu OJK juga ya di dalam kaitan dengan hal ini karena memang kita lihat juga ya luar biasa kan perkembangan dari teknologi dan inovasi yang berkembang di sini. Terima kasih banyak untuk Mas Yopan selaku pembimbing, Mas Fikri selaku penguji dan Ananda sebagai penguji ahli dan teman-teman yang cukup banyak ya yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Selamat sekali lagi untuk Giban, sukses selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Waalaikumsalam Ima. warahmatullahi wabarakatuh. Pembimbingan Terima saya. kasih Terima Mbak Ima, Mas Yopan. Wabarakatuh. Selamat Giban. Ya, Izin terima pamit. kasih, Mas.